Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Di video update Bitcoin kali ini kita mau fokus untuk membahas sebenarnya satu buah indikasi yang kita bisa pakai ya teman-teman untuk mengukur apakah sebenarnya tren daripada bull market ini untuk Bitcoin terutama itu sudah benar-benar berakhir. Right. But before kita start teman-teman sekalian ya, appreciated buat kalian yang udah nonton live streaming sebelumnya, udah kasih support juga by likes buttonnya, udah mencapai 1000 likes button teman-teman ya, bener-bener happy banget ya buat saya teman-teman sekalian. Dan sekaligus nih before kita start ya, saya pengen sedikit menanggapi sebetulnya dari komen ya dari seseorang ya. Di sini dia mengaku bahwa dia menggunakan akun lain, katanya takut di-ban ya. Sebenarnya begini teman-teman sekalian, kalau statementnya kan sudahi analisa bullboymu kawan, right? Sudah kecewa, katanya Bitcoin dominance 50 sekian persen itu sudah diskon untuk altcoin, but malah pump 60% plus ya. Pasti banyak yang sangkut karena analisa domlu tahun lalu gitu. Well, here's the thing ya. Kalau misalkan kita ngomongin analisa Bitcoin dominance ya tahun lalu, sebenarnya ada kondisi, ini kita, ya saya nggak tahu ya, kamu bisa fair terima atau enggak gitu ya. Sebenarnya ada kondisi, memang kita bisa ngelihat di luar dari ekspektasi gitu. I mean, ya, when we look out ya, secara keseluruhan ya, the bigger pictures gitu. 57% ini menjadi acuan saya kan di dalam pertimbangan bahwa oke ya, ini harusnya menjadi pertimbangan discount gitu untuk keseluruhan nih, secara keseluruhan nih di market teman-teman sekalian. But ya, ada satu kondisi di mana sebetulnya kita sudah mendapati rejection yang sekiranya ya pada saat kuartal 4 itu memberikan banyak sekali peluang sebetulnya untuk orang-orang melakukan profit taking. Ya, saya tidak menjustifikasi ya. Saya juga salah ya. Artinya saya juga manusia ya. Saya mengakui gitu. Kalau misalkan dianggap ya bahwa analisisnya salah teman-teman sekalian. Menurut saya pikir begini ya. Saya sendiri menyadari bahwa financial market itu sifatnya probabilitas gitu. Kita salah dan benar ya, itu akan terus berulang. Oke, so saya bisa mengatakan bahwa kedepannya tidak menutup kemungkinan saya akan lebih banyak salah. Begitupun sebaliknya ya, in case saya tepat, kebetulan sih saya tidak pernah ngeklaim bahwa hey ya saya analisa yang paling tepat ya dari segala analisis yang ada dan bla 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 begitu. Tapi begini teman-teman ya, pada dasarnya saya ingin ingatkan bahwa market itu probabilitas sifatnya gitu. Jadi ada alasan kenapa saya update setiap hari gitu kan. Saya bukan update kayak seminggu 2 kali doang atau seminggu 3 kali doang. Almost every day saya berikan update ke teman-teman sekalian ya. Ketika kita ngelihat kondisi market sudah ideal ataukah kondisi market sebenarnya dalam keadaan overheat, apakah akan ada potential flush out dan lain sebagainya gitu. Apalagi, sorry itu saya nih ya, kalau misalkan dia nonton analisis 1-2 video doang, abis itu langsung ngambil kesimpulan bahwa hey market bakal begini, so gue akan ambil kesimpulan analisis seperti ini dari si Kevin gitu ya kan. Dan ketika ya nggak sejalan, akhirnya dia menyalahkan orang lain gitu. Ya, saya nggak ada masalah sebenarnya ya kalau misalkan kamu berpikir seperti itu. Namun ada baiknya buat teman-teman juga yang mungkin hari ini atau mungkin baru pertama kali nonton gitu, apalagi baru kemarin gabung di live streaming ya teman-teman sekalian ya. Saya sebisa mungkin berusaha untuk objektif. Oke? Saya selalu katakan itu berkali-kali sama teman-teman sekalian ya. Saya berusaha untuk objektif. Oke, I'm wrong ya teman-teman sekalian ya. I've been wrong so many times. Gak sekali, gak 2 kali ya. Tapi berkali-kali teman-teman sekalian ya. Tapi apa yang selama ini nyelamatin saya adalah risk management. Saya selalu remind hal tersebut ke teman-teman sekalian ya. Dan ketika tesisnya tidak sejalan dengan ekspektasi, seperti yang saya katakan tadi, apa yang bisa selamatin kamu? Ya risk management gitu. Kita harus mengerti bahwa market itu tidak akan selalu sejalan dengan harapan kita. Ya, dan kalau kamu punya pengertian itu, artinya sebelum kamu ngambil keputusan, faktor yang kamu harus perhatikan adalah resikonya ketimbang returnnya gitu.
Kalau dibilang banyak yang nyangkut karena saya, ya saya juga nggak tahu sih ya. Tapi sejauh ini saya bisa bilang saya tidak pernah mendorong orang-orang untuk ayo beli sekarang gitu. Ya, saya memang tidak pernah memberikan dorongan itu. Dalam arti mungkin ya kalau kamu merasa Kevin mah mainnya aman gitu dan bla 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 gitu. Permasalahannya adalah saya mengerti ya bagaimana kondisi viewers saya saat ini gitu. Dan kalau misalkan kita buat misalkan circle tertutup aja gitu ya, mungkin enak gitu. Karena di awal kita udah kasih tahu aturan mainnya kayak gini, cara kamu survive di market kayak gini. Oke, ikutin SOP-nya, maka dipastikan ya minimal kamu nggak akan sampai harus jual semua aset kamu gitu, ya demi bisa bertahan di market. Tapi kalau misalkan di publik kayak YouTube begini ya, jangankan sebulan gitu ya, tapi 1-2 hari aja udah pasti akan ada viewers baru yang mampir ke sini dan dia coba untuk melihat gitu kan pandangan yang berbeda dari orang-orang lain gitu. Dan itulah kenapa saya nggak bisa secara gamblang mengatakan oke, saatnya beli gitu ya. Apalagi saya nggak tahu gitu level education-nya di mana. Bukan saya mempertanyakan apakah kamu kuliah, apakah kamu S2 gitu ya, tapi lebih kepada level education yang kita harus perhatikan itu di financial market gitu. Apakah dia mengerti bahwa market itu adalah probabilitas, ya kan? Apakah dia mengerti bahwa analisa ini analisa ya, sifatnya adalah kita mengolah data. Ya, chart itu kan data. Oke, kita lihat historical data, kita ngelihat secara probabilitas mana yang lebih dominan, ya kan? Kemudian kita lihat sentimennya, kita ngelihat kondisinya gitu. Nah, sebetulnya dengan penjelasan ini saja gitu ya, sudahi analisa bull boymu kawan ya. Here's my concern teman-teman sekalian ya. Ini artinya orang ini hanya lebih fokus terhadap apa yang dia lihat saat ini dan dijadikan sebagai acuan akan apa yang terjadi di masa yang akan datang, tanpa memperhatikan variabel lain atau aspek lain. Seperti contohnya kemenangan Donald Trump. Oke, pada saat dia menang, November kita ngelihat market rally, everybody happy, dan mohon maaf ya, kalau misalkan saya mau justifikasi, well, if you take a look ya, minimal total 3 deh ya. Ini aja udah sempat all time high baru. So ini bullish condition, right? Ya, sekarang gini ya, ini bullish condition, tapi realita yang kita hadapi apa? Muncul pump fund, ya kan? Muncul meme coin yang luar biasa banyak. Bahkan sang presidennya sendiri 2 hari sebelum dia dilantik, dia menciptakan altcoins sendiri dan meme coin, teman-teman sekalian. So, di case tersebut, apakah tidak bisa mempengaruhi market secara keseluruhan? Ya pastilah, ya kan? Dan itu kita update juga di momen tersebut bahwa ada potensi liquidity itu berpindah, transisi, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Banyak faktor ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya tidak menjual janji manis gitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah, saya akan umumkan bahwa ini adalah ya momen-momennya kamu ngelempar uang sekian jadi sekian ya. Saya nggak pernah ngomong begitu ya. Saya nggak pernah bilang kayak buy now thank me later gitu ya. Nggak pernah teman-teman sekalian ya. But ya, saya punya analisis berdasarkan data, sentimen, dan segala informasi yang saya kumpulkan setiap harinya, dan itu selalu diperbaharui. Nah, tinggal teman-teman sekalian ini bisa acceptance nggak gitu loh, bisa terima nggak kalau seandainya ketika analisis tersebut mungkin ya tidak sejalan dengan harapan kita, kamu bisa terima nggak resikonya gitu. Kalau misalkan Vin, gue nggak bisa terima resikonya. Oke, berarti jangan cemplungin uang di market, that's it gitu. Berarti pilihan kamu adalah either itu deposito, ya, atau mungkin beli emas batangan aja. Itu udah lebih safe gitu. Artinya kan cari keamanan ya. Kan ada orang kadang nanya gitu ya, ini udah aman belum sih beli sekarang gitu kan. Ya itu ya. Kalau mau aman beli sekarang ya emas. Nggak ada lagi gitu, ya kan? Itu pun bisa hilang ya, emas batangan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin market ya,
seandainya Bitcoin aman nggak ya? Tergantung definisi amannya dia gitu. Kalau misalkan dia merasa bahwa pegang Bitcoin itu in the long run 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan terus naik harganya karena fundamentalnya bagus, karena begini, karena begitu dan bla 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 gitu kan ya. Nah ini lain nih ceritanya gitu kan, kondisinya lain nih ceritanya. Ya mungkin bagi dia aman gitu. Tapi kalau misalkan orang yang tidak punya pengetahuan itu, lalu dia lihat volatilitas harganya, dari 100.000 turun ke 87.000 pun dia udah merasa ini udah parah gitu. Ya kan? Pada dasarnya kan itu ya sebenarnya teman-teman sekalian ya. Tergantung perspektifnya masing-masing gitu. Jadi saya juga bukan tipikal orang yang ignorance gitu ya. Dalam artian saya tahu viewer saya seperti apa. Ya ini adalah channel yang saya bentuk teman-teman selama bertahun-tahun, artinya saya tahu karakteristiknya seperti apa ya. Kenapa saya tidak pernah menjual janji manis, tidak pernah memberikan prediksi price ya dan bla 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 ya, karena memang kita nggak ada yang tahu gitu masa depan gitu. Hari ini saya ngomong kayak begini, tiba-tiba besok nuklir dijatuhi dari Korea Utara ke Korea Selatan dan market disturbance banget karena sesi Asia dominasinya adalah Korea Selatan. Ya, Anda akan lihat market crash gitu. Terus siapa yang bisa nyangka gitu kalau Kim Jong Un akan nembakin nuklir ke Korea Selatan nanti malam misalnya, atau mungkin nanti subuh, nggak ada yang tahu, right? Jadi ya saya mengakui saya salah teman-teman sekalian ya di dalam analisis tersebut ya. Tapi memang kita juga harus mengerti bahwa market itu sifatnya probabilitas, sehingga ketika kamu salah, salahnya kamu tuh gimana ya, sampai all in nggak? Atau kamu punya risk management nih, sehingga salahnya itu kamu bisa acceptance dan kamu move on ke berikutnya ya. When you move on ya kan, ke next setup, ke next analysis, ke next decision, in the end ya bisa recovery gitu. Dan itu mohon maaf ya, saya pamer dikit nggak apa-apa nih, tapi ini pamer keberhasilannya orang kok ya. Saya bukan pamernya keberhasilan saya teman-teman ya, saya pamerin keberhasilan orang teman-teman. Cerita aja sedikit ya. Ini ada satu member kita ya. Hai guys, perkenalkan saya Michael, baru join bulan Februari kemarin. Cara main saya di market adalah holder ya, 100% altcoin offense mode since Februari 2024. Mulai masuk di DEX bla 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 bla. Alasan saya finally decide masuk SAG, awalnya belajar terutama makroekonomi dari live streaming, paham QT, QE, balance sheet, Fed itu dari penjelasan Kevin, dan pas banget sebelum market anjlok sell semua spot saya karena setelah FOMC Januari lalu belum ada tanda-tanda bullish, tapi posisi porto dari all time high dan minus 50%. By the way ini Februari 2025 ya, jadi kita bukan ngomongin yang lalu banget teman-teman. Saya cukup yakin market gak kemana-mana dan alts bocor minimal sampai bla 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 bla. Saya sudah harus make money, at least start buat actively trade karena cadangan devisa saya mulai danger. Singkat cerita, penjelasan di webinar day one benar-benar lebih dari ekspektasi bla 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 bla. Ya, nggak mau testimoni karena risk management so far yang saya pelajari di banyak tempat, ini yang paling super masuk akal. Risk management kuncinya teman-teman ya. FYI, saya juga buat trading journal dan punya komitmen untuk naikin penggunaan capital saya every 100 trade. Saat ini masih pakai capital belajar. Saya sadar bla 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 ya, kayak gitu aja masih $45 teman-teman nih. Saya sadar banyak impulsive decisions dan emosi masih luntang-lantung. Kayak gitu aja masih plus $45. Dan penerapan 1% risk a day. Amazing buat saya. Atas strategi dan rules yang saya diajarkan, oh ya di live streaming, sangat membantu karena saya sering pikir ternyata emang serba salah marketnya, bla 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 bla. Ya di sini lampiran bukti jurnal trading yang banyak stop loss-nya, tapi masih plus. This person lebih banyak salah, tapi dia masih plus. So, decision teman-teman sekalian ya, itu dasarnya harus selalu dari resiko dulu. Kalau kamu bisa accept resikonya, baru kamu decide untuk membeli atau bertransaksi. Oke? Analisis pasti salah. Jangankan saya, Warren Buffett salah. Ya, jangankan Warren Buffett, Michael J. Burry yang sukses ngepredik 2008 market crash, 2023 dia salah. Ya, jangankan Michael J. Burry, Warren Buffett ya, pendingin ruangan, Daikin aja bisa salah. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya mohon maaf,
kalau misalkan mungkin ya kamu kesangkut karena saya ya, itu saya sekali lagi mohon maaf gitu ya, saya nggak bisa bantu apa-apa. Tapi saya harap kamu mengerti gitu loh, bahwa itu bukanlah decision yang wise untuk dilakukan, apalagi di financial market. Ya, kamu ngambil keputusan berdasarkan atau menggantungkan nasib kamu di tangan orang lain, itu bahaya banget. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya, cukup ya teman-teman ya. Tapi saya pakai waktu 15 menit nih ya. Untuk cerita ya teman-teman sekalian. Tapi begini, memang yang saya mau bahas ya di Bitcoin update kali ini sebenarnya cukup sederhana. Dan saya rasa teman-teman bisa pelajari ini dan coba untuk mengaplikasikan ya di chart kalian masing-masing gitu. Jadi gampang aja ya, pakai sebuah indikator namanya exponential moving average ya. Saya dulu udah sering bilang sama teman-teman, saya pakai 213455 gitu. Kenapa 213455, Vin? Kenapa nggak 1020? Kenapa nggak 100-200 gitu ya? Reasonnya simple, karena saya pakai level Fibonacci guys ya. Jadi 8 tambah 13 itu 21. 13 tambah 21 ya 34 gitu. 21 tambah 34 nih, kalau kalian tambahin itu jadi 55 gitu ya guys. Dan kalau kalian kombinasikan ya, sebenarnya kita cukup pakai yang 21 dan 34 aja. Saya cuma pengen kasih lihat gambaran ke teman-teman ya, bahwa every bull market bukan berarti nggak ada pullback atau retracement. Oke, for example 2016 Anda lihat dia retest exponential moving average 34 dan 21 gitu ya. Sebelum dia mantul, boing gitu kan. Dan kalau kalian cek lagi, ini juga sama prosesnya by the way. ABC corrective wave. Ya. Elliott wave gitu ya. Price going up, pull back, boing, mantul. Going up, pull back, boing, mantul. Going up, pull back, boing, mantul. Ya. Terjadi beberapa kali sampai akhirnya dia mantul tapi tidak mampu create higher high. Baru the end of the bull market gitu ya. Dan tentu saja berdasarkan cycle juga gitu. 2018 kita masuk bear market. 2022 4 tahunan ya kita masuk bear market. Kemudian ya ekspektasinya ya 2026 gitu. Jadi kalau saya merasa bahwa hey analisa bull boy ya, saya bukan mengumbar janji manis, tapi saya melihat berdasarkan siklus aja bahwa di 2026 ada probabilitas yang lebih besar kita masuk ke bear market. Tapi tidak menutup kemungkinan di 2025 kita masih tetap dalam keadaan bullish gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi pada case yang sama ya, di 2023 juga proses kita naik itu setiap kali dia naik selalu di retest ya ke exponential moving average 21 dan 34. Maka pada case ini saya bisa bilang ya, Bitcoin on the weekly perspective, kalau kita mengatakan bahwa Vin ini kayaknya ABC corrective wave deh, bisa jadi ya. Kalau teman-teman mengatakan bahwa Vin ini kayaknya ngebentuk sebuah pola deh, nama polanya lumayan terkenal, yaitu falling wedge pattern. Bisa jadi gitu kan, artinya kita mengakui bahwa ini adalah proses koreksi yang cukup healthy, dibutuhkan ya oleh market teman-teman sekalian gitu. So secara keseluruhan exponential moving average bisa jadi pertimbangan diiringi dengan fair value gap yang terbentuk pada perspektif time frame weekly juga, dimana kita sedang testing tuh ke area tersebut gitu. Hari ini kita dapat kabar secara outflow sangat negatif ya, lebih dari $1 miliar keluar ya dari ETF market teman-teman sekalian. Akan tetapi Bitcoin somehow bisa sustain bertahan di kisaran range area ini, menurut saya sudah sebuah miracle gitu. Kenapa? Itu outflow $1 miliar guys. Kalau dulu ya di zaman-zamannya tahun-tahun tertentu ya, ini memang sih kalau kita lihat ya almost $10.000 guys ya in 3 days gitu. Ya so far ini adalah salah satu yang terburuk lah kalau kita compare dengan situasi-situasi sebelumnya gitu ya. But ya $10,000 ya minus teman-teman sekalian untuk Bitcoin. Dengan kondisi struktur yang menurut saya somehow terlihat masih cukup ideal. Ya, saya pikir secara probabilitas harusnya kita punya belief bahwa market itu belum benar-benar totally masuk ke bear market. Pertimbangan lainnya apa teman-teman sekalian ya? Bahwa secara situasi faktor pendukung, aspek-aspek pendukungnya seperti misalnya contoh US M2 money supply nunjukin relatif naik gitu ya.
Ini udah mulai relatif naik teman-teman. Walaupun ada sedikit ya nyangkut ya, kelihatan kayak wah mau turun nih gitu. Tapi kita bisa lihat ya negara oposisinya yaitu CNM2 money supply, yaitu China teman-teman, yang juga lagi cenderung naik. Ya, melonjak sekali gitu untuk likuiditas pasar secara keseluruhan. Lalu kalau kita nambahin lagi dari faktor yang lain seperti reverse repo, sebenarnya ada tendensi kita ngelihat market itu sedang menyerap likuiditas ya dari penurunan reverse repo yang saat ini itu secara tren sudah relatif baik sekali gitu ya. Maksudnya baik sekali gimana, Vin? Coba kamu lihat ya. Selama ini teman-teman Bitcoin naik itu diiringi dengan reverse repo yang turun. Jadi kalau kita lihat sekarang pun reverse repo secara tren somehow masih turun, sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu aja sih sampai market itu bisa acceptance gitu ya. Saya bisa bilang kondisi market saat ini itu sedang dalam keadaan, ya bisa dibilang sedang dalam keadaan yang lumayan unik. Kenapa? Kita lihat dollar index turun teman-teman, tapi S&P 500 dan juga Nasdaq juga ikut turun. Oke, di saat yang sama harusnya risk of asset seperti emas itu naik. Tapi kalau kita lihat kemarin pun dia ikut turun. Oke. Nah, yang naik itu adalah bond ya. Kalau kita cek dari yields, ini ada peningkatan permintaan terhadap yield. Jadi memang pada saat ini kita melihat orang lebih cenderung taruh duitnya mereka tuh di obligasi atau surat utang. Tidak di saham, ya, tidak di mata uang dolarnya sendiri gitu ya, tapi mereka taruhnya di bonds atau obligasi gitu. Apalagi Bitcoin ya, yang technically kita bisa bilang Bitcoin itu juga tergolong dalam risk on asset gitu ya. Dan secara keseluruhan ini yang saya percaya bahwa proses koreksi kita belum tentu sudah selesai. Ya, walaupun kita testing ke exponential moving average, bukan berarti minggu depan kita ngelihat market langsung reaktif dan sangat positif sekali. Tapi secara keseluruhan saya berpikir bahwa liquidity juga harus dihabisin dulu ya teman-teman sekalian ya. Dari sisi orang-orang yang mungkin transaksinya lebih banyak lewat futures market atau option dan lain sebagainya ya. But for now, itu yang saya percaya secara keseluruhan ya. Di sini saya cuma minta teman-teman jangan mengambil keputusan berdasarkan apa yang saya katakan ya. Sekali lagi, saya juga manusia biasa, saya juga masih makan nasi, masih bisa jalan ya teman-teman ya. Maksudnya saya berjalan gitu ya, bukannya terbang. Kalau saya udah terbang mungkin kalian boleh lah puji-puji saya ya teman-teman sekalian ya. Tapi kalau saya masih jalan kaki juga ya kita sama lah ya. Artinya sama-sama bisa salah teman-teman. So ya, be wise lah on your decision making gitu ya. Terutama jangan menggantungkan nasib kamu di statement saya gitu. Apalagi cuma lihat video ini langsung ambil kesimpulan. Guys, nanti malam ada tembakan rudal dari Rusia ya, tiba-tiba nyasar ke US juga bisa bikin marketnya goyang. Dan saya akan langsung melakukan adaptasi di situ. Oke, jadi ya buat yang ngasih komen ya, thank you loh udah di remind ya. First of all, saya mengaku salah atas analisis untuk Bitcoin dominance tersebut, dan itu adalah suatu kewajaran yang seharusnya menurut saya kita semua bisa terima ya. Dalam tanda kutip di sini saya tidak overhype. Artinya saya nggak pernah menjanjikan kayak, guys, Bitcoin dominance segini, lu harus beli. Kalau lu nggak beli, lu goblok ya. Ikutin gua aja supaya lu pinter, supaya lu kaya gitu. Saya nggak pernah ngomong begitu, sehingga tidak pernah ada dorongan juga dari saya bahwa Anda harus ikutin saya gitu. Enggak, teman-teman ya. Ya, we just spill the fact. Kita cuman ungkapkan data yang kita lihat sejauh ini, informasi, sentimen dan bla 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 gitu ya. Terutama ya ini buat yang ya kita sedikit review ya teman-teman sekalian ya. Oh oke, nice banget nih ya. Saya lagi mantau teman-teman ya. Terutama kita ngomongin apa teman-teman nih. Informasi ini menurut saya cukup menarik gitu ya. Bahwa Bitcoin dominance tendensinya di 1 tahun setelah halving itu turun. Ada datanya dan bisa kita gunakan gitu loh dari previous cycle. Cuma kan pertanyaannya, kamu bisa terima nggak kalau salah gitu datanya? Itu aja ya. So that's gonna be the wrap up for this video. Thank you very much guys for watching. Semoga teman-teman bisa lebih dewasa lagi ya di dalam mengkonsumsi informasi yang saya sajikan di dalam video-video saya. Teman-teman subscribers, again thank you very much guys for your support selama ini. Semoga kalian bisa selalu terbantu ya dengan segala hal yang saya coba untuk sampaikan. Again, my reminder adalah saya orang yang bisa salah teman-teman ya, tapi dibalik ya kesalahan tersebut, makanya saya katakan tadi ya, seperti pernyataannya si Bapak
Bapak Step Michael ya, bahwa ya risk management is very important gitu. Ya, bagaimana ceritanya dia sering salah aja bisa profit gitu because risk management. Bayangin ya, kalau nanti kita evaluasi, kita bantu dia untuk lebih baik lagi dalam mengambil decision ya, terutama untuk setup yang high probability doang, yang low probability dia kurangin, wah top ya, itu harusnya profitnya bisa lebih gede lagi ya. Tapi ya itu nanti kita bakal bahas sama teman-teman di SAG. So thank you very much guys for watching. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day and cheers guys. Bye bye.